Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Berjumpa lagi dengan saya Solihatun di channel YouTube pribadi saya. Di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang jenuh pada semua hal. Pernahkah Anda merasa jenuh pada aktivitas Anda, pada diri Anda sendiri, pada kehidupan Anda, atau bahkan pekerjaan Anda? Nah, pemirsa, kejenuhan yang dirasakan oleh diri sendiri itu sebenarnya ada faktor pendorongnya loh pemirsa. Di antaranya bisa saja karena suatu kegagalan. Kita memiliki cita-cita atau keinginan tertentu, tapi kita nggak berhasil untuk mendapatkannya. Atau bisa juga karena kita memandang rendah diri kita. Kita nganggap bahwa diri kita itu nggak seberuntung orang lain. Kita merasa bahwa orang lain itu bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan. Orang lain kehidupannya kok mulus-mulus saja. Kok aku kok kerasa kayak susah banget, nggak seperti mereka, gitu. Kemudian bisa juga ketika kita nggak memiliki tujuan hidup. Kita bingung nih ke depannya mau seperti apa. Kita bingung nih kerjaan kita ke depannya kayak gimana, gitu. Itu adalah hal-hal yang bikin diri kita jadi jenuh. Bisa juga karena aktivitas yang monoton, aktivitasnya itu saja. Jadi bikin jenuh, ya, bikin capek. Nah, pemirsa, kebanyakan orang kalau punya uang ya, dia merasa jenuh kan langsung liburan ke luar negeri atau liburan ke tempat-tempat yang indah gitu ya, mencari hiburan. Nah, itu tentu akan mengeluarkan banyak uang. Nah, di video kali ini saya akan jelaskan solusinya. Anda nggak perlu ngeluarin uang ya pemirsa. Insya Allah solusi ini bisa bikin Anda kembali bersemangat lagi ya menjalani hidup Anda. Nggak perlu jauh-jauh kemana-mana ya untuk cari hiburan. Tapi dengan tips yang saya jelaskan di video ini, insya Allah bisa membantu Anda. Nah, hal yang bisa Anda lakukan ya ketika Anda merasa bosan atau jenuh ya, yang pertama adalah coba tanyakan kepada diri Anda sendiri, Anda maunya seperti apa? Banyak orang yang menganggap komunikasi dengan diri sendiri itu adalah hal yang aneh gitu. Tapi tahukah Anda bahwa ketika kita mau berkomunikasi dengan diri kita sendiri, kita jadi lebih paham tentang apa yang kita rasakan dan kita juga jadi paham apa yang diri kita itu butuhkan. Kadang kalau kita jenuh, yang kita butuhkan itu bukanlah cuci mata, tapi mungkin kita butuh istirahat. Atau kita butuh untuk lebih tenang sejenak. Kita butuh untuk nggak menggebu-gebu mengejar dunia. Gitu. Itulah mengapa Anda harus berani komunikasi dengan diri Anda sendiri dan Anda mau ya melakukan itu karena ketika kita melakukan komunikasi dengan diri kita sendiri, kita akan lebih mengerti diri kita. Jadi sebelum kita meminta orang lain memahami diri kita, kitalah orang yang harus bisa memahami diri kita sendiri, gitu. Kemudian selain berkomunikasi dengan diri kita sendiri, hal yang kedua adalah coba melakukan aktivitas-aktivitas baru yang lebih baik. Kalau dulunya Anda selalu menghabiskan waktu untuk berleha-leha, cobalah rubah sedikit demi sedikit, buang kebiasaan buruk Anda dan ganti dengan kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Mungkin dengan cara membantu orang lain yang ada di rumah gitu ya, entah itu dengan bantu pasangan ngebersihin rumah, atau ngebantu anak, apa ya, nungguin anak belajar gitu ya, atau membantu saudara sendiri kalau misalkan belum nikah ya, masih punya saudara, untuk ngobrol bareng saudara gitu ya. Sebenarnya aktivitas-aktivitas yang baru itu bisa bikin diri kita jadi lebih happy loh pemirsa, apalagi kalau aktivitas yang kita lakukan itu punya nilai ibadah gitu ya, nilai amal gitu ya, pasti akan bikin hati kita jadi lebih bahagia gitu. Jadi cobalah mulai rubah aktivitas-aktivitas Anda yang buruk-buruk diganti dengan aktivitas yang lebih baik. Kalaupun nggak bisa ngebantu orang lain, mungkin bisa menjalani aktivitas positif untuk diri sendiri, menjalani hobi yang disukai, atau olahraga gitu ya. Atau dengan membaca buku yang positif, mendengarkan konten-konten yang positif, itu juga bisa bikin mood Anda jadi lebih baik. Kemudian yang ketiga adalah Anda harus fokus pada kelebihan yang Anda miliki. Kebanyakan orang yang sedang merasa jenuh ya dengan kehidupannya, dengan dirinya, dia merasa bahwa dia nggak punya apa-apa, dia merasa nggak percaya diri, seolah-olah dia nggak beruntung.
Tapi kalau Anda balik ya, pola pikirnya dibalik, coba lihat hal-hal yang baik di dalam diri Anda punya ini, punya itu, coba dipikirkan. Sekiranya apa sih kelebihan yang Anda punya? Sekiranya apa sih kelebihan yang kehidupan Anda dapatkan gitu. Jadi dibalik pikirannya. Kalau awalnya pikirannya hal-hal yang kayak nggak seneng gitu ya, coba dibalik di sisi yang lain. Karena biasanya ketika kita memandang dari sisi yang positif, maka hati kita jadi lebih legowo menerima takdir hidup yang kita jalani. Gitu. Kemudian selain itu yang keempat, Anda bisa curhat dengan orang yang Anda percayai. Curhat itu bisa bikin hati jadi plong pemirsa, dan tentunya Anda harus curhat dengan orang yang tepat, dengan sahabat yang memang dia setia, atau bisa juga curhat dengan saudara sendiri gitu ya. Intinya Anda bisa curhat dengan orang yang Anda percayai agar hati Anda itu bisa lebih lega dan juga plong pemirsa. Curhat itu bukan berarti Anda akan menyalurkan banyak masalah ke orang, akan mengeluh gitu, bukan. Tapi justru dengan curhat itu bisa membantu emosional Anda itu keluar gitu. Rasa nggak nyaman Anda, rasa tertekan Anda gitu ya, dengan curhat bisa tersalurkan ya, bisa keluar gitu dari batin Anda. Anda nggak tertekan terus-menerus. Nah, selain itu, curhat dengan orang yang bijaksana dan tepat tentu bisa bikin Anda ya mendapatkan wejangan, nasihat, atau pendapat yang positif untuk diri Anda. Kemudian poin yang selanjutnya adalah jangan pernah bandingkan diri Anda dengan orang lain. Kalaupun Anda sering ngebandingin diri Anda dengan orang lain, pasti dampaknya akan sangat buruk sekali. Kalau orang lain dapat kebahagiaan atau ada di atas Anda, mungkin Anda akan merasa diri Anda rendah dan gak nyaman. Kalau orang lain ada di bawah Anda, mereka lagi kesusahan, Anda merasa sombong ya dengan kehidupan sendiri. Maka dari itu nggak perlulah ya membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain sudah punya usahanya sendiri dan akan dapetin hasilnya sendiri. Begitu juga dengan kita akan mendapatkan hasil dari apa yang kita usahakan. Gitu. Anda tetap, jadi versi diri Anda, yang penting Anda menjalani hubungan dengan orang lain, dengan semuanya secara baik, gitu ya. Nggak perlu takut dicemooh, nggak perlu takut direndahkan oleh orang lain, ya. Nah, itu tadi pemirsa beberapa solusi yang bisa Anda lakukan ya untuk mengatasi kejenuhan pada semua hal. Semoga dapat bermanfaat bagi Anda yang mungkin ingin menambahkan atau Anda punya pendapat lain ya yang ingin disampaikan. Silahkan Anda bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Saya tunggu Anda di video saya yang lainnya. Sampai jumpa.